Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Novianti dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 41224231102339. Akan memaparkan laporan magang saya yang berjudul Sistem Penganggaran pada Bagian Perencanaan dan Pengendalian Keuangan dan MSI atau PPKM di YKP Bank BJB. Kegiatan magang ini dilakukan di YKP Bank BJB selama 3 bulan, terhitung dari bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025. Selanjutnya, pembahasan yang akan dijelaskan pada laporan magang ini ada 5 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, aktivitas magang. Yang keempat, analisis. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sistem penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Penganggaran yang efektif berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memonitor kinerja, dan mencapai tujuan strategis. Tetapi, dalam praktiknya, banyak organisasi yang menghadapi tantangan dalam merealisasikan sistem penganggaran dengan baik. Sistem penganggaran yang belum terrealisasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penganggaran yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa sistem penganggaran yang diterapkan tidak hanya efektif dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengendalian, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah diterapkan. Implementasi sistem penganggaran yang belum optimal tidak hanya menghambat pencapaian tujuan keuangan, tetapi juga dapat menurunkan motivasi karyawan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap proses penganggaran yang ada, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem penganggaran. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan. YKP atau Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB adalah organisasi yang didirikan untuk mendukung kesejahteraan karyawan Bank BJB. Pada tahun 1999, tepatnya tanggal 1 Oktober 1999, merupakan tonggak sejarah pendirian Yayasan Kesejahteraan Karyawan YKP Bank BJB yang disahkannya akta pendirian dari notaris yang pada saat itu beralamat di Jalan Kejaksaan nomor 10. Tujuan awal didirikannya YKP Bank BJB adalah untuk mengelola bantuan dana program tunjangan hari tua THT pegawai Bank BJB, kegiatan sosial berupa sumbangan, pendidikan melalui pengelolaan gedung diklat, dan kesehatan pengelolaan balai pengobatan dan gor lapangan tenis. Seiring berjalannya waktu, YKP Bank BJB dipercaya oleh Bank BJB untuk mengelola kegiatan yang bersifat bisnis, seperti sewa kendaraan dan tenaga outsourcing untuk memenuhi kebutuhan Bank BJB. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari YKP Bank BJB adalah menjadi yayasan dengan kinerja terbaik dan mitra strategis bagi stakeholder. Dan misi dari YKP Bank BJB adalah mengelola bantuan THT dan non-THT melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik guna memberikan manfaat yang optimal. Yang kedua adalah mengelola serta mengembangkan layanan dan bantuan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga adalah berkontribusi dalam bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, dan bidang lainnya. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan formal dan informal yang unggul dan berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan usaha guna memberikan nilai tambah bagi yayasan dan stakeholder. Yayasan Kesejahteraan Karyawan atau YKP Bank BJB memiliki tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai Bank BJB dan pengelolaan program sosial. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi utama YKP Bank BJB. Tugas pokok yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai, yaitu memberikan dukungan finansial dan non-finansial untuk meningkatkan taraf hidup karyawan Bank BJB, baik selama bekerja maupun setelah pensiun. Yang kedua adalah mengelola program sosial,
yaitu mengembangkan program-program kesejahteraan sosial seperti asuransi kesehatan, beasiswa, dan dana pensiun. Yang ketiga adalah mengelola dana dan aset. Mengelola dana yayasan yang berasal dari kontribusi Bank BJB, hasil pengelolaan aset, atau sumber lain yang sah untuk mendukung kegiatan yayasan. Yang keempat adalah memberikan dukungan finansial, yaitu memberikan pinjaman atau bantuan dana bagi pegawai untuk kebutuhan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau keperluan mendesak lainnya. Dan ada pun fungsi dari YKP Bank BJB adalah yang pertama, fungsi kesejahteraan. Yang pertama ada mengelola program jaminan kesehatan dan asuransi untuk karyawan. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak pegawai Bank BJB. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial, yaitu mengadakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi pegawai dan masyarakat sekitar, dan memberikan bantuan kepada pegawai yang membutuhkan, misalnya dalam situasi darurat. Fungsi yang ketiga adalah fungsi administrasi dan keuangan, yaitu mengelola anggaran yayasan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pendapatan yayasan melalui investasi dan program pengelolaan aset. Dan yang keempat ada fungsi pendukung pensiun, yaitu memberikan manfaat pensiun bagi pegawai yang telah memasuki masa pensiun, mengelola dana pensiun atau tabungan pegawai secara. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2025. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Pada hari pertama, pelaksanaan magang dari Universitas Winaya Mukti di YKP Bank BJB pada bagian perencanaan dan pengendalian keuangan dan MSI atau PPKM dimulai dengan penyambutan dan pengenalan singkat mengenai perusahaan. Saya tiba di lokasi sekitar pukul 7:30 pagi, kemudian saya diarahkan ke ruangan di mana tempat saya akan melaksanakan magang. Kegiatan dimulai dengan pertemuan bersama Kepala Bagian Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan dan MSI, yaitu Bapak Heri Herdiana, yang memperkenalkan saya kepada anggota tim dan menjelaskan struktur organisasi di divisi tersebut. Dalam pertemuan tersebut, saya juga diberikan gambaran umum mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan saya jalani selama magang di YKP Bank BJB, termasuk dari jadwal kerja dan peraturan perusahaan yang perlu saya patuhi. Kegiatan pada hari pertama masih dalam tahap pengenalan lingkungan dan saya mempelajari SOP dari perusahaan tersebut. Tugas yang dikerjakan selama magang. Yang pertama adalah menginput kas. Selama melaksanakan kegiatan magang di kantor YKP Bank BJB, saya melakukan tugas pada bagian perencanaan dan pengendalian keuangan dan MSI, diantaranya sebagai berikut. Salah satu tugas utama saya adalah menginput transaksi kas harian, khususnya dalam hal pembebanan harian yang mencakup pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi setiap harinya. Tugas ini memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana sistem keuangan di perusahaan berjalan secara detail dan terorganisir. Pada awalnya, saya diberikan penjelasan mengenai alur kerja terkait transaksi kas, termasuk penerimaan dokumen pendukung transaksi seperti bukti pembayaran, faktur, atau kwitansi. Jenis-jenis transaksi kas yang harus diinput seperti pembayaran rutin, pengeluaran operasional, atau pembebanan antar divisi. Software atau sistem keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi, misalnya aplikasi akuntansi tersebut. Dan ada tugas kedua yang saya kerjakan pada magang kemarin adalah menginput non-kas. Selanjutnya tugas yang saya kerjakan adalah menginput transaksi non-kas yang berkaitan dengan berbagai jenis rekening dan program khusus. Tugas ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana transaksi non-kas dikelola dengan teliti dan profesionalisme.
Di bawah ini terdapat beberapa tugas yang saya kerjakan setiap harinya, di antaranya ada giro mahasiswa, giro MM, bantuan kesehatan pensiunan, dan kupon obligasi subordinasi. Selanjutnya ada analisis beberapa kendala pada divisi PPKM. Yang pertama adalah ketidakterpaduan sistem penganggaran antar divisi. Setiap divisi menggunakan format laporan anggaran yang berbeda-beda, baik dalam hal struktur data, detail informasi, maupun cara penyampaiannya. Yang kedua adalah kendalanya keterbatasan sistem teknologi yang digunakan. Sistem informasi yang digunakan tidak mendukung integrasi data antar divisi secara otomatis. Tidak ada platform terpusat untuk penginputan data anggaran dari setiap divisi. Dan kendala yang ketiga adalah tidak optimalnya pemanfaatan teknologi. Sistem teknologi informasi yang digunakan untuk penganggaran belum mendukung integrasi data antar divisi secara otomatis, yang berdampak pada informasi tidak dapat diakses secara real time. Tidak ada central repository atau pusat data yang memungkinkan semua divisi menginput data dalam format yang sama. Cara mengatasi permasalahan pada divisi PPKM yang pertama ada dengan pengembangan sistem penganggaran terintegrasi. Membangun atau mengadopsi sistem penganggaran terintegrasi yang dapat digunakan oleh semua divisi. Poin yang kedua adalah standarisasi format pengiriman, yaitu menerapkan standar format pengiriman untuk semua divisi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan template anggaran yang jelas dan mudah digunakan. Poin yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi berkala, yaitu dengan melakukan evaluasi secara rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dan poin yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi antar divisi, adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan proses penganggaran. Dengan komunikasi yang baik, setiap divisi dapat saling mendukung dan berbagi informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah selama magang, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bagian perencanaan dan pengendalian keuangan dan MSI, terutama terkait dengan sistem penganggaran yang belum sepenuhnya terintegrasi, ketidakterpaduan sistem antar divisi, keterlambatan pengumpulan data, dan keterbatasan sistem teknologi yang digunakan menjadi kendala yang signifikan dalam proses penyusunan anggaran tahunan. Hal ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di perusahaan. Dari pengalaman ini, saya tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tentang pengelolaan keuangan dan penganggaran, tetapi juga keterampilan praktis dalam menangani tantangan operasional di dunia kerja. Kemudian, saran yang pertama adalah merevisi proses penganggaran. Organisasi harus melakukan tinjauan komprehensif terhadap proses penganggaran mereka untuk mengidentifikasi inefisiensi dan hambatan. Menerapkan pendekatan yang lebih efisien dan terstandarisasi dapat memfasilitasi konsolidasi anggaran yang lebih mudah di berbagai divisi. Yang kedua adalah meningkatkan sistem manajemen data, yaitu berinvestasi dalam sistem manajemen data yang lebih baik dapat membantu mengurangi keterlambatan pengumpulan data dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses penganggaran. Ini dapat melibatkan mengadopsi teknologi yang memungkinkan input dan analisis data yang real time. Dan yang ketiga adalah memberikan pelatihan untuk staf, yaitu menawarkan pelatihan bagi karyawan yang terlibat dalam penganggaran dan manajemen keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan.